Assalamualaikum semuanya. Rusia adalah negara yang dikenal kuat dalam ketahanan dan persenjataan. Tapi nyatanya, negeri beruang merah itu pernah kalah bertempur dengan sebuah negara muslim. Negara itu adalah Chechnya. Dalam peperangan pertama antara Rusia dan Chechnya, Moskow harus menderita kekalahan dan mundur dari wilayah Kaukasus. Kejadian itu terjadi pada Perang Chechnya pertama. Perang itu pecah setelah militan Partai Kongres yang dibentuk oleh mantan Jenderal Soviet Dzhokhar Dudayev menyerbu sidang Soviet dengan tujuan untuk menegaskan kemerdekaan pada tahun 1991. Pada bulan berikutnya, Dudayev memenangkan banyak dukungan rakyat untuk menggulingkan pemerintahan. Dia lalu diangkat menjadi presiden dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pada November 1991, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengirimkan pasukan ke Grozny. Tapi mereka terpaksa mundur ketika pasukan Dudayev mencegah mereka meninggalkan bandara. Dari tahun 1991 sampai 1994, puluhan ribu orang Rusia meninggalkan Chechnya di tengah laporan terhadap kekerasan penduduk non-Chechnya. Industri di Chechnya mulai bangkrut karena banyaknya insinyur dan pekerja Rusia yang meninggalkan atau diusir dari republik tersebut. Selama era itu, faksi-faksi yang bersimpati dan menentang Dudayev berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Sering terjadi pertempuran sengit dengan menggunakan senjata berat. Pada bulan Maret 1992, pihak oposisi mencoba melakukan kudeta, tapi upaya mereka berhasil digagalkan. Sebulan kemudian, Dudayev merancang pemilihan presiden secara langsung. Dan pada Juni 1993, Dudayev membubarkan parlemen untuk menghindari referendum. Pada bulan Agustus 1994, koalisi faksi oposisi yang berbasis di utara Chechnya melancarkan kampanye bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Dudayev. Moskow pun memanfaatkan momen itu dengan secara diam-diam memasok dukungan keuangan, peralatan militer, dan tentara bayaran kepada pasukan pemberontak. Pada 30 Oktober 1994, pesawat Rusia mulai mengebom ibu kota Grozny. Pasukan oposisi yang bergabung dengan pasukan Rusia melancarkan serangan rahasia. Tapi serangan-serangan itu berhasil ditangkis oleh pasukan Chechnya. Setelah kampanye perang tahun 1994 sampai 1995 yang berpuncak pada pertempuran Grozny, pasukan Rusia berhasil dipukul mundur oleh perang gerilya Chechnya. Meski saat itu Moskow unggul jauh dalam persenjataan. Penolakan yang hampir universal dari masyarakat Rusia membuat pemerintahan Rusia yang dipimpin Presiden Boris Yeltsin mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1996 dan menandatangani perjanjian damai setahun kemudian. Perkiraan jumlah kematian warga sipil dalam perang ini mencapai 50 hingga 100 ribu jiwa akibat konflik yang dikenal sangat merusak infrastruktur ini. Pada tahun 1999, pemerintahan Yeltsin memerintahkan invasi kedua ke Chechnya. Itu terjadi setelah pihak berwenang Rusia menyatakan bahwa pengeboman di Moskow dan kota-kota lain ada kaitannya dengan militan Chechnya. Saat itu, operasi untuk menguasai Chechnya diambil alih oleh Perdana Menteri Vladimir Putin yang saat ini menjadi presiden. Pada tahun 2000, Putin yang berhasil menduduki posisi presiden meningkatkan keterlibatan militer Rusia di Chechnya setelah pengeboman di kota-kota Rusia terus terjadi. Pada Perang Chechnya yang kedua, tentara Rusia dituduh melakukan banyak kekejaman dalam upayanya menekan militansi Chechnya. Diketahui, Moskow banyak menggunakan rudal udara dalam operasi saat itu. Pasukan Rusia pun mengibarkan bendera Rusia di pusat kota Grozny pada bulan Februari tahun 2000, menandai kemenangan besar Moskow mengambil alih lagi wilayah itu. Operasi militer Rusia terus berlanjut hingga tahun 2009. Pada bulan April 2009, Moskow menyatakan operasi kontra terorisme di Chechnya telah berakhir. Konflik itu diperkirakan telah menewaskan sekitar 50.000 hingga 80.000 orang yang sebagian besar adalah warga sipil. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah kejadian tragis dalam perang Chechnya itu.
Ini adalah foto Zenet Abdurrahmanova yang berusia 20 tahun. Di sebelahnya adalah suaminya Umalat Magomedov, seorang pemimpin militan dari Dagestan, Rusia yang terbunuh pada Desember 2009 ketika pasukan pemerintah menembaknya. Di foto itu mereka tampak saling mencintai. Umalat yang juga memegang senjata melingkarkan lengannya di bahu istrinya, dan Zenet tampak terlalu lugu untuk menjadi teroris sejati. Tapi pada Maret tahun 2010, dia naik bus antar kota dari rumahnya di Kaukasus Utara Rusia menuju Moskow. Setidaknya satu orang ikut bersamanya, memberinya sabuk yang berisi bahan peledak dan batang besi. Seorang pengebom kedua juga ikut. Di stasiun Lubikana, di tengah kerumunan penumpang yang ramai, Zenet meledakkan bahan peledak yang diikatkan ke tubuhnya yang ramping, melepaskan kehancuran yang merenggut nyawa dari 40 jiwa tak berdosa. Di seberang kota, seorang pengebom kedua yang diidentifikasi sebagai Maryam Saripova Magomedov, usia 20 tahun dari Chechnya, melakukan tindakan yang sama, menambah pembantaian di stasiun Pakulturi. Pada Oktober 2009, suami Saripova juga dilaporkan tewas karena ditembak. Itu adalah serangan bom pertama di Moskow selama 6 tahun. Akibat pengeboman tersebut membuat Moskow terguncang. Sebanyak 40 orang tewas dan lebih dari 70 lainnya mengalami cacat, luka fisik dan mental. Di tengah puing-puing dan duka yang terjadi saat itu, pertanyaan-pertanyaan terus menghantui kota. Mengapa Zenet melakukan itu? Teori-teori bermunculan, dan yang paling meyakinkan banyak orang adalah momok balas dendam. Seperti tokoh-tokoh tragis lainnya yang dijuluki sebagai janda hitam yang kehilangan suami atau kerabat laki-laki akibat konflik di Chechnya, Zenet mencari pembalasan untuk pria yang diabadikan dalam foto yang menangkap kebahagiaan mereka yang singkat. Tapi alasan pasti atas tindakan Zenet tidak akan pernah diketahui. 3 hari setelah pengeboman, pemimpin pemberontakan Chechnya, Doku Umarov, mengaku bertanggung jawab dan menggambarkan serangan itu sebagai balasan mengerikan atas ketidakadilan yang dirasakan warga sipil Chechnya oleh pasukan pemerintahan Rusia. Kejadian tragis akibat bom Zenet adalah sebagian kecil dari banyaknya korban jiwa yang terjadi dalam perang Chechnya. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Zenet adalah tindakan terorisme yang tidak mencerminkan ajaran agama manapun. Untuk lebih jelasnya tentang apa yang saya bahas, seperti biasa kalian bisa bergabung ke Instagram saya ini. Saya kira cukup untuk video kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.